Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alvin Hasanatin, Muhammad Akbar Effendi, Kuswanda Purnawan Prastiadi, dan saya sendiri Raida Azhara. Kami di sini akan membahas sistem ekskresi. Di sini kami membahas sistem ekskresi pada ginjal. Pertama, kita harus mengetahui anatomi ginjal terlebih dahulu. Dapat kita lihat berikut bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama ada arteri ginjal yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Kemudian ada vena ginjal, ini berfungsi untuk membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Terus ada pelvis renalis, ada medula, ada korteks atau kulit ginjal, dan ada ureter. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Selanjutnya ada fungsi ginjal. Ginjal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekskresi dan fungsi non-ekskresi. Fungsi ekskresinya yaitu satu untuk mempertahankan osmolaritas dan volume plasma dengan mengekskresikan air. Yang kedua, mempertahankan pH plasma sekitar 7,4 dengan mengeluarkan kelebihan ion H+ dan membentuk kembali ion bikarbonat. Yang ketiga, mempertahankan kadar masing-masing elektrolit plasma dalam rentang normal. Yang keempat ada mengekskresi produksi akhir nitrogen dan metabolisme protein seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Kemudian fungsi non-ekskresinya yaitu satu untuk menghasilkan renin yang penting dalam pengaturan tekanan darah, menghasilkan eritropoietin yang berperan penting menstimulasi pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang. Yang ketiga ada memetabolisme vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Yang keempat ada degradasi insulin, terus yang terakhir ada menghasilkan prostaglandin. Berikut ada proses terbentuknya urin melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap filtrasi. Filtrasi atau proses penyaringan terjadi di glomerulus, di mana darah dari kapiler akan disaring. Hasil filtrasi disebut urin primer. Urin primer terdiri dari air, glukosa, asam amino, asam urat, kreatinin, urea, fosfat, natrium, klorin, dan sulfat. Tahap kedua, reabsorpsi. Urin primer akan diserap kembali oleh tubulus contortus proximal. Proses reabsorpsi dibantu oleh beberapa hormon seperti reabsorpsi kalsium dibantu oleh paratiroid hormon, reabsorpsi air dibantu oleh antidiuretik hormon, reabsorpsi ion natrium dibantu oleh hormon aldosteron. Hasil dari reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Terus tahap ketiga yaitu augmentasi atau proses penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses augmentasi terjadi di tubulus distal yang menghasilkan urin tersier atau urin sebenarnya. Urin tersier akan disalurkan ke pelvis renalis oleh tubulus collectivus. Dari ginjal, urin akan disalurkan ke urinaria atau kandung kemih melalui ureter dan akan dikeluarkan oleh uretra. Volume urin yang keluar bergantung pada beberapa faktor, salah satunya cairan yang diminum, hormon antidiuretik, dan kadar garam dalam darah. Selanjutnya ada gangguan ginjal. Yang pertama ada infeksi ginjal. Infeksi ginjal merupakan infeksi yang terjadi di saluran kencing atau kandung kemih dan bisa merambat hingga ke ginjal. Infeksi ini adalah salah satu jenis infeksi saluran kencing. Penyakit ini membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal merupakan penyakit yang disebabkan adanya penggumpalan yang berbentuk batu ginjal pada seseorang dan bergerak turun ke ureter atau pipa kemih. Penderita penyakit ini biasanya akan mengeluh kesakitan saat berkemih karena saluran kemihnya tersumbat. Yang ketiga ada gagal ginjal akut. Tidak berfungsinya ginjal secara mendadak yang membuat ginjal kehilangan kemampuan dan menjaga homeostatis tubuh. Penyakit ginjal yang satu ini biasanya terjadi dalam beberapa faktor. Yang pertama ada cedera parah pada ginjal, perdarahan hebat,
dehidrasi berat, dan efek samping obat-obatan tertentu. Yang keempat ada gagal ginjal kronis, penurunan fungsi ginjal yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal kronis ini bisa disebabkan oleh gagal ginjal akut yang tidak ditangani, efek samping obat-obatan, hingga penyakit tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Yang kelima ada nefropati diabetik. Penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes atau gula darah tinggi yang tidak terkontrol dalam jangka panjang. Nefropati diabetik ini umumnya tidak dapat disembuhkan, namun penanganan dapat dilakukan untuk mencegahnya menjadi semakin parah atau menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Yang keenam, sindrom nefritik. Penyakit ginjal yang terjadi akibat peradangan pada glomerulus dan bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi, gangguan autoimun, hingga kelainan genetik. Yang ketujuh ada sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik terjadi ketika ada kebocoran pada glomerulus sehingga terdapat banyak protein dan urin. Sindrom nefrotik bisa disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti infeksi, diabetes, dan lupus. Yang terakhir ada tumor ginjal. Tumor ganas yang berasal dari urinary tubular epithelium secara umum pertumbuhannya agak lambat. Akan tetapi, terkadang juga bisa sangat cepat, dapat tumbuh pada setiap bagian dari renal. Faktor yang mengakibatkan tumor ginjal ini bisa terjadi dari obesitas dan pola makan tidak sehat, kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, riwayat hipertensi atau penyakit kanker ginjal dari keluarga, sering terpapar zat racun atau mengonsumsi obat-obatan tertentu, dan rutin menjalani terapi cuci darah. Selanjutnya ada obat sistem ekskresi. Klasifikasi diuretik. Golongan obat yang mempengaruhi sistem ekskresi yaitu diuretik, atau obat yang meningkatkan ekskresi urin yang kerjanya langsung pada ginjal. Diuretik terdiri dari 5 jenis, yaitu diuretik tiazid, diuretik klub, penghambat karbonik anhidrase, diuretik osmotik, dan diuretik hemat kalium. Kapan harus digunakan obat diuretik ini? Umumnya pada pasien yang mengalami penumpukan cairan pada tubuh sehingga terjadi udem. Maka cairan tersebut harus dikeluarkan dengan bantuan diuretik ini. Kondisi ini dapat ditemukan pada pasien hipertensi, gagal jantung, dan gangguan ginjal pada kondisi tertentu. Mekanisme kerja diuretik. Diuretik bekerja dengan mencegah penyerapan garam, termasuk natrium dan klorida di ginjal. Kadar garam juga mempengaruhi kadar air yang diserap atau dikeluarkan oleh ginjal. Dengan cara kerja ini, garam dan air akan dibuang dari tubuh melalui pengeluaran urin. Yang pertama ada penghambat karbonik anhidrase. Tempatnya di tubulus proksimal. Mekanisme kerjanya menghambat reabsorpsi ion karbonat. Contoh obatnya adalah acetazolamid. Efek sampingnya dapat mengakibatkan asidosis metabolik ringan, hipokalemia, pembentukan batu ginjal. Indikasinya yaitu untuk alkalinasi urin atau terapi untuk membuat pH urin menjadi basa, alkalosis metabolik, yang terjadi bila tubuh seseorang kekurangan asam atau kelebihan basa, glaukoma, dan epilepsi. Berikut mekanisme kerja penghambat karbonik anhidrase secara jelas. Dapat dilihat pada gambar, ada bagian A dan bagian B. Pada bagian A, di lumen ion H+ dikeluarkan. Nah, kemudian ion H+ ini bereaksi dengan ion bikarbonat menghasilkan asam karbonat. Kemudian dikatalisator oleh karbonik anhidrase menjadi karbon dioksida dan H2O. Kemudian berdifusi ke tubulus proksimal menjadi asam karbonat membentuk ion H+ dan ion bikarbonat. Ketika H+ keluar dapat menyebabkan penyerapan bikarbonat. Nah, apabila aktivitas karbonik anhidrase dihambat, akan menyebabkan pengurangan reabsorpsi dan keluar dari tubulus proksimal dalam jumlah besar, karena Na adalah kation terbanyak dalam cairan di tubulus proksimal, akan bergabung dengan bikarbonat, kemudian keluar dari tubulus proksimal.
Ion Na ini banyak diabsorpsi di nefron distal untuk pertukaran K+, dapat dilihat pada bagian B. Kemudian, obat asetajolamid ini dapat menyebabkan peningkatan ion bikarbonat dan ion K+ pada urin. Kedua ada diuretik osmotik. Diuretik osmotik ini bertempat di tubulus proksimal dan lengkung Henle. Mekanisme kerjanya yaitu untuk menghambat reabsorpsi natrium dan air dengan cara meningkatkan tekanan osmotiknya. Contoh obatnya itu ada manitol. Efek sampingnya itu ada demam, menggigil, sakit kepala, dan flu. Indikasinya digunakan untuk memelihara aliran urin pada gagal ginjal akut. Diuresis dipaksakan pada kasus keracunan obat, penanganan ödem otak, dan trauma. Yang ketiga ada diuretik tiazid. Diuretik tiazid ini tempatnya ada di tubulus distal awal. Mekanisme kerjanya menghambat reabsorpsi natrium dan klorin. Contoh obatnya ada hidroklorotiazid, metolazon indapamid, dan chlortalidon. Efek sampingnya itu ada hipokalemia, hipomagnesia, hiperkalsemia, hiperglikemia, dan hipersensitivitas. Indikasinya itu untuk edema, hipertensi, gagal jantung kronik yang ringan sampai sedang, dan diabetes insipidus. Berikut ada mekanisme kerja diuretik tiazid, yaitu mencegah perpindahan ion natrium dan ion klorin. Tiazid memiliki aksi yang lemah dibandingkan dengan loop diuretik, karena sisi nefron lebih sedikit menyerap ion natrium. Apabila filtrasi glomerulus menurun, maka lebih sedikit cairan yang sampai pada tubulus distal, dan tiazid berefek sedikit pada ion natrium. Oleh karena itu, obat ini tidak efektif pada insufisiensi ginjal. Yang keempat ada diuretik loop. Diuretik loop ini atau diuretik kuat adalah diuretik yang efikasinya paling kuat karena pada daerah menaik dari lengkung Henle terjadi reabsorpsi sekitar 25-30% hasil filtrasi glomerulus. Dibanding dengan diuretik lain, obat ini paling tinggi efikasinya dalam mobilisasi ion natrium dan ion klorin dari tubuh. Diuretik loop ini bekerja bahkan pada pasien dengan fungsi ginjal yang menurun atau pasien yang tidak memberikan respon terhadap tiazid atau diuretik lain. Tempatnya yaitu di lengkung Henle. Mekanisme kerjanya menghambat reabsorpsi natrium, kalium, dan klorid. Contoh obatnya ada furosemid, efek sampingnya hipokalemia, hipomagnesia, memperburuk toleransi terhadap glukosa, hiperlipidemia, meningkatkan kadar asam urat. Indikasinya itu obat pilihan pada gagal ginjal kongestif, hiperkalsemia karena diuretik ini menstimulasi sekresi ion kalsium dari tubulus. Berikut ada mekanisme kerja diuretik loop. Dikatakan diuretik kuat karena lama kerja yang lebih pendek dari tiazid. Diuretik loop ini ada di lengkung Henle dengan cara menghambat kontransport natrium, kalium, dan klorin. Oleh karena itu, reabsorpsinya akan menurun. Yang terakhir ada diuretik hemat kalium. Tempatnya di tubulus distal akhir, mekanismenya menghambat reabsorpsi natrium dan klorin. Obatnya ada dari antagonis aldosteron, yaitu spironolakton. Kemudian ada dari untuk memblok kanal Na, ada amilorid dan triamteren. Efek sampingnya ginekomastia. Ginekomastia itu adalah kondisi ketika jaringan kelenjar payudara laki-laki membesar. Gangguan menstruasi pada wanita, hiperkalemia, dan pusing. Indikasinya mencegah hilangnya kalium yang diakibatkan diuretik lain pada pasien hipertensi, udem, dan gagal jantung. Hiperaldosteron sekunder. Dan ada mekanisme kerja diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium ini bekerja pada saluran distal akhir atau saluran pengumpul dengan mengubah kekuatan pasif yang mengontrol pergerakan ion-ion, memblok absorpsi kembali ion Na+, dan ekskresi ion K+, sehingga meningkatkan sekresi ion Na+, dan ion klorin dalam urin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.